alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama mari sama-sama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah pada hari ini masih memberikan kepada kita taufik dan iradahnya, sehingga pada hari ini kita masih mampu dan bisa serta mau melaksanakan perintah Allah, yakni salat Jumat yang Allah wajibkan bagi Islam balik berakal laki-laki dan mukrim. Kemudian rahmat dan sejahtera mari sama-sama kita berikan, kita aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam gelap gulita ke alam terang benderang seperti saat ini. Dan juga kepada al dan sahabat Rasulullah SAW, mereka semua selalu dengan Rasulullah SAW dalam menegakkan la ilaha illallah di dunia ini. Dan juga kepada para ulama-ulama semuanya, ta'zim wa takriman kepada para guru semuanya, dan juga kepada kaum muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia. Baiklah, seperti biasanya sebelum khatib membaca rukun khutbah, kebiasaannya khatib memberikan mau'izah hasanah ataupun memberikan tausiah ataupun memberikan nasihat. Ini merupakan sebuah pelajaran yang perlu kita ingat kembali. Mungkin hal ini pernah kita dengar, mungkin hal ini pernah kita membacanya, cuma khatib hanya ingin mengulang kaji kembali. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, yaitu sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillihi. Ada 7 golongan yudhilluhumullahu yang akan mendapatkan naungan fi dhillihi dalam naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Yauma la dhilla illa dhillihi. Hari itu merupakan hari yang tak ada naungan, tak ada bantuan, tak ada pertolongan, yang hanya Allah Ta'ala yang berikan semuanya, pemberian pertolongan dan sebagainya. Siapakah dia? Yang pertama, al-imamul adil. Orang yang pertama nanti mendapat naungan Allah Ta'ala, yaitu imam yang adil. Imam ini bisa ditafsirkan berbagai macam makna. Bisa makna yang lebih umum. Imam artinya pemimpin.
Pemimpin ini bisa jadi dia sebagai presiden, ataupun ke bawah lagi dia sebagai gubernur, ataupun dia bupati, camat dan kades dan sebagainya. Juga kepada instansi-instansi tertentu, kadis dan sebagainya. Semuanya yang ada bawahnya inilah disebut pemimpin. Bahkan bagi kita sendiri juga pemimpin. Imam yang adil inilah yang pertama akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia tidak adil, maka sebaliknya, maka dia tidak akan mendapat naungan, tetapi mendapat balasan ataupun azab Allah Subhanahu wa taala. Apa adil? Adil itu banyak makna. Di antaranya yaitu memberikan tugas sesuai dengan yang dibentukkan oleh bawahannya. Adil juga pada diri kita sendiri, yaitu menggunakan anggota tubuh kita pada tempat yang Allah perintahkan. Misalnya mata ini Allah berikan, kita pimpin ke tempat yang Allah ridai. Lidah ini Allah berikan juga, kita pimpin ke tempat yang Allah ridai. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Kullu, semua kamu. Kullu ini kata am dalam ilmu usul fiqh. Kullun, semua. Kum, kamu. Semua kamu, berarti semua manusia ini pemimpin. Kullukum ra'in wa kullu ra'in, dan pemimpin ini mas'ulun an ra'iyatihi, akan Allah tanyakan apa yang kita pimpin. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia, seandainya kita pimpinan, misalnya kita membuat sebuah aturan yang Allah ridai, maka kita akan mendapat ridha Allah. Bahkan kita akan mendapat pahala ganda. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, falahu ajrun wa ajrun man amila biha ba'dahu, min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai'un." Man sanna, siapa saja yang membuat-buat, menciptakan, siapa saja yang menciptakan sebuah kebagusan fil islami, dalam Islam, falahu ajrun, maka untuk dia itu mendapatkan pahala, wa ajrun man amila biha, dan pahala orang yang melakukan setelahnya, min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai'un, tanpa kurang pahala pelaku setelahnya. Dengan hadis ini dapat kita simpulkan bahawa seandainya kita membuat sebuah fasilitas, membuat aturan, aturan ini bernilainya maslahah, bernilainya ibadah, maka kita akan dapat pahala, dan juga pahala yang Allah berikan untuk pelaku setelah kita, juga kita mendapat fee-nya. Inilah balasan Allah Ta'ala bagi orang yang membuat sebuah kebagusan. Misalnya pemimpin buat aturan. Sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayi'atan, siapa saja yang membuat-buat keburukan fil islami, dalam Islam, falahu wisrun wa wisrun man amila biha ba'dahu, maka baginya itu mendapatkan wizrun, dosa, dan dosa pelaku setelahnya. Dengan ini dapat kita petik makna bahawa seandainya kita membuat fasilitas yang bernilai maksiat, contohnya kita membuat warnet, misalnya warnet itu ada unsur-unsur yang maksiat,
ada judi online dan sebagainya, kita buat fasilitas tersebut. Membuat kafe-kafe yang bermaksiat, nilai maksiat. Ini pertama kita mendapat dosa. Misalnya Allah berikan dosanya 1000. Wa wisrun man amila biha. Dan juga kita mendapatkan dosa seperti dosa pelaku yang nongkrong, yang masuk ke tempat tersebut. Na'udzubillah. Coba kalikan berapa banyak orang yang masuk, berapa banyak orang melakukan hal demikian yang berdosa, demikian juga kita akan mendapat dosanya. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia. Ini semuanya terserah pada diri kita semua. Kembali pada hadis tadi. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia. Tadi Allah katakan ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah. Yang pertama al-imamu adil. Yang kedua syabun nasya'a bi ibadatillahi. Yang kedua iaitu pemuda. Pemuda nasya'a bi ibadatillahi, yang senantiasa ia berubudiyah pada Allah Taala. Pemuda ini apabila dia taat dan dia belum sampai tua sudah meninggal, ini akan mendapat naungan Allah Taala pada hari kiamat. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjidi. Rajulun qalbuhu mu'allaq. Yang ketiga yaitu seorang laki-laki, qalbuhu, hatinya itu mu'allaq, berikat, teringat dia fil masjid, ke masjid. Seorang laki-laki ataupun perempuan yang hatinya hanya teringat ke masjid saja. Apa tujuannya? Untuk melaksanakan salat berjamaah. Ketika dia azan berkumandang, dia teringat langsung hatinya, ya Allah, dah azan, sudah zuhur, sudah asar, teringat dia. Inilah sosok orang yang mendapatkan naungan Allah Ta'ala hari kiamat nanti. Apakah kita ingin demikian? Itu semuanya terserah pada kita semua. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia. Yang keempat, rajulani tahabba fillahi wa yutama alaihi wa iftaraka alaihi. Yaitu 2 orang laki-laki. Rajulani, 2 orang manusia. Tahabba fillahi. Mereka itu tahabba, saling sayang menyayang, cinta mencintai. Fillahi, karena Allah Ta'ala. 2 orang manusia, yakni sesama manusia ini saling menolonglah. Ia sering tolong temannya. Mengapa tolong? Karena Allah Ta'ala. Karena Allah mengatakan hadis Rasulullah, innallaha fi aunil abdi makana abdu fi auni akhihi. Allah Ta'ala ini fi aunil abdi, tetap menolong hambanya itu selama hamba itu menolong temannya. Ini kata Rasulullah. Jadi alangkah seyogyanya kita ini semua sama manusia, tolong menolonglah. Janganlah mengambil sikap yang sombong. Baru kita ada sedikit pangkat jabatan sehingga sombong. Angin gop sebelah mata ada. Inilah sikap-sikap yang harus dibuang. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi miskara zarah minal kibri. Tak akan masuk surga man kana fi qalbihi miskara zarratin minal kibri. Orang yang ada sombong, takabur semikian zarah di hatinya. Ini kata Rasulullah. Orang yang sombong itu tak akan masuk surga. Walaupun hanya sedikit dia sombong. Apa sombong? Sombong iaitu batrul haq. Dia menentang kebenaran. Dianggap dia benar, dia hebat. Wa ghamtun nasi, dan ia anggap manusia ini semuanya tidak ada gunanya bagi dia, tidak ada manfaat. Yang ada manfaat bagi orang yang dia anggap dia penting. Inilah orang sombong. Na'udzubillah min dzalik. Moga-moga kita ini termasuk orang tidak sombong. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia. Kemudian yang kelima yaitu
Rajulun da'at imra'atun dzatu mansibin wa jimalin. Seorang laki-laki yang diajak oleh perempuan untuk berzina. Namun ia qala akhu fillahi ta'ala. Ini akhu fillahi ta'ala. Aku takut Allah Ta'ala. Yang kelima iaitu laki-laki yang dia itu ketika diajak oleh perempuan, dia mengatakan saya takut dengan Allah Ta'ala. Ketika dia diajak berzina, diajak pacaran, dia tidak mahu pacaran. Kita bukan mahasiswa-mahasiswi. Ketika diajak pacaran langsung mau. Inilah orang yang tidak akan mendapat naungan Allah Ta'ala. Bila kita ingin mendapatkan naungan Allah Ta'ala, mari kerjakan yang Allah perintahkan. Yang keenam iaitu rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fakhfaha. Rajulun tasaddaqa, seorang laki-laki yang bersedekah khafiyan, secara sembunyi-sembunyi, hatta la ta'lamu yaminuhu ma yunfiqu shimalahu, sehingga tangan kanannya tak tahu apa yang kerjakan oleh tangan kirinya. Ini bermakna Allah sangat ikhlas dia. Dia bersedekah sangat ikhlas. Bukan ria, bukan kerana hal-hal lain, tapi kerana Allah semata. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumaat yang berbahagia. Inilah yang ke-6 golongan yang mendapatkan dillu naungan Allah Ta'ala. Yang ke-7, rajulun zakarallaha khalian hatta tafaddat ainahu, iaitu laki-laki yang mengingat Allah Ta'ala sehingga ia keluar air matanya. Orang yang zikir Allah Ta'ala, teringat Allah Ta'ala sehingga dia nangis. Mengapa nangis? Kerana berdosa. Dia teringat dosa kerana Allah Ta'ala. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumaat yang berbahagia. Kemudian Rasulullah mengatakan, salasatun a'yunuhum la tura an-nara. Ada 3 bentuk mata. Mata ini 3 bentuk mata ini lam tara nara, tidak akan melihat neraka. Apa maknanya? Maknanya iaitu ada golongan manusia yang matanya digunakan sehingga matanya ini Allah haramkan dalam api neraka. Siapa dia? Pertama, ainun. Ainun harasat fi sabilillahi ta'ala. Mata yang menjaga, mata yang terjaga fi sabilillahi ta'ala, pada Allah, pada jalan Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Dia bangun malam sehingga matanya terjaga. Dia hanya mengharap Allah Ta'ala. Inilah mata yang Allah haramkan nanti pada hari kiamat neraka. Yakni seandainya kita orang yang abid, yang khusyuk, insya-Allah akan mendapat hal demikian. Yakni kita berani korbankan waktu untuk tahajud, bukan korbankan waktu untuk nonton bola. Sebagian orang bukan demikian. Dia buat alarm bangun malam untuk nonton Barca dan sebagainya. Tapi ketika dia mau tahajud tak pernah dia buat alarm, bahkan dimatikan alarmnya. Mengapa demikian? Itu karena iman kita yang tidak yazid, berkurang tidak bertambah. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat. Yang kedua iaitu ainun. Mata yang bakat, yang nangis ia min khasyatillahi ta'ala, karena takut Allah Ta'ala. Mata yang berlai air mata. Mengapa menangis? Karena dia mengingat Allah Ta'ala. Mengapa demikian? Karena dia merasa dosa dengan Allah Ta'ala. Banyak sikapnya, perbuatannya yang bersalah, maka dia bernangis. Dia keluar air matanya. Bukan mata buaya, tapi mata yang menangis min khasyatillah, karena takut Allah Ta'ala. Yang ketiga iaitu ainun kafat min maharimillahi ta'ala. Mata yang menjaga daripada tempat-tempat yang Allah larang. Ya, ini kita jaga mata kita, tidak melihat hal yang haram, tidak melihat hal yang Allah benci. Inilah mata yang ketiga, yakni mata yang selalu menjaga dirinya. Jika ada maksiat, dia hindarkan mata dirinya. Inilah mata ini tidak akan berjumpa dengan neraka, alias dia tidak akan masuk neraka, insya-Allah masuk dalam surga. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia. Apakah kita ini termasuk mata yang ketiga, kedua, pertama? Itu terserah pada kita semua. Itu ada pada diri kita semua. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia. Mungkin hanya ini sebagai mauidhah saya.
Bila ada kekurangan, kesilapan, saya mohon maaf.